Perkenalkan, nama saya Florius Heri Nababan. Saya guru produktif di SMK Negeri 1 Silangkitang, Agribisnis Tanaman Perkebunan. Pada saat ini saya mau mengikuti lomba guru inspiratif dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional Provinsi Sumatera Utara. Pada awalnya, saya menjumpai anak-anak yang malas belajar dan bahkan tertidur di dalam kelas. Banyak anak-anak yang datang terlambat dan bahkan banyak dihukum karena pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, saya menemukan solusinya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan konsep kompetensi sosial dan emosional. Sebagai seorang guru, saya selalu berusaha untuk hadir lebih awal untuk bisa menyapa murid-murid SMK Negeri 1 Silangkitang dengan sapaan dan senyuman untuk memberikan semangat kepada anak-anak saya. Saya juga tidak gengsi untuk memberikan contoh kepada siswa dalam menciptakan lingkungan yang bersih. Untuk menciptakan jiwa nasionalisme anak, sebelum melakukan pembelajaran, saya selalu mengajak anak-anak untuk menyanyikan sebuah lagu nasional, dan ini juga dapat memberikan semangat awal bagi mereka dalam melakukan pembelajaran nantinya. Berdoa sebelum pembelajaran tentunya sudah pasti sebagai wujud bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang diterima sampai hari itu. Menyalam dan memberikan sapaan kepada anak saat memasuki ruangan kelas, serta berusaha untuk melihat kerapian daripada anak didik saya. Dalam proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar yang saya laksanakan di SMK Negeri 1 Silangkitang bersama anak-anak saya selalu berusaha agar pembelajaran itu berpusat pada peserta didik saya, sehingga mereka nyaman, tentram, dan bahagia dalam melaksanakan proses pembelajaran. Saya memanfaatkan setiap media teknologi yang disediakan di SMK Negeri 1 Silangkitang untuk memberikan pendidikan pengajaran kepada anak-anak saya yang relevan dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Dan tentunya dalam pembelajaran, saya berusaha melakukan pembelajaran berdiferensiasi di mana anak-anak dapat menerima pembelajaran dari setiap sisi pembelajaran yang mereka minati. Misalnya seperti menampilkan gambar, ataupun menampilkan naskah, ataupun menampilkan video pembelajaran yang dapat mereka simak, sehingga kompetensi yang diharapkan ada dalam diri mereka dapat terpenuhi dengan baik. Di sela-sela pembelajaran yang saya lakukan bersama peserta didik saya juga mengajak mereka untuk melakukan apa yang mereka senangi, misalnya seperti bernyanyi, karena dengan melakukan hal tersebut mereka bisa lebih semangat untuk melanjutkan pembelajaran yang akan dipelajari berikutnya. Dalam pembelajaran, saya juga melaksanakan evaluasi terhadap peserta didik saya untuk melihat sejauh mana anak-anak tersebut dapat menyerap ilmu yang sudah dipelajari secara bersama-sama. Dengan melakukan evaluasi ini, tentunya anak-anak akan lebih fokus dan mereka akan lebih siap dalam menghadapi setiap pertanyaan ataupun setiap pembelajaran yang dilakukan. Melaksanakan game di sela-sela pembelajaran ini juga wajib saya lakukan, karena hal ini juga dapat mendorong semangat, kebahagiaan daripada anak-anak,
sehingga bisa belajar lebih fokus. Ice breaking juga sangat dibutuhkan untuk memberikan penyegaran kepada anak didik saya, sehingga mereka dapat belajar dengan baik, dengan efektif, dengan efisien. Melakukan praktek dari materi pelajaran yang dipelajari untuk mendapatkan kompetensi yang lebih dalam diri si anak wajib dilaksanakan. Tentunya praktek pembelajaran ilmu pengetahuan yang telah diterima di kelas ini dilakukan di lahan pertanian SMK Negeri 1 Silangkitang. Dengan melakukan praktikum, tentunya mereka memiliki kompetensi yang jauh lebih baik lagi untuk bisa bersaing dan dapat diterima di dunia kerja. Saya juga membimbing anak-anak saya untuk bisa bekerja di perusahaan yang mereka inginkan, dan tentunya menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang dapat merekrut mereka, sehingga mereka bisa sukses dalam meraih mimpi mereka. Sebagai guru yang memiliki rekan kerja, tentunya saya juga mau berbagi dengan teman-teman saya atas kompetensi yang saya miliki, sehingga bisa saya salurkan dengan teman-teman saya melalui diskusi ataupun melalui kolaborasi yang bisa saling bekerja sama untuk mendapatkan pengetahuan ataupun kompetensi yang lebih baik. Dengan melakukan hal-hal tersebut, saya dapat menginspirasi Bapak Ibu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang saya laksanakan terhadap peserta didik saya. Baik yang saya laksanakan di kelas ataupun yang saya laksanakan praktek di lapangan sekolah. Kapanpun dan dimanapun, saya selalu menyempatkan waktu untuk bisa berdiskusi dengan teman saya apabila membutuhkan saran ataupun solusi dari saya. Karena saya ingin menginspirasi bukan hanya siswa, tetapi juga Bapak Ibu guru dan orang tua siswa. Setelah saya dan rekan saya melaksanakan pembelajaran dengan metode tersebut, anak-anak semakin rajin belajar, semakin semangat dan semakin giat. Dan bahkan sudah sangat jarang dijumpai anak-anak yang tidur di kelas dan juga yang datang terlambat.